Halo semuanya, kembali lagi pada video kali ini kita akan melanjutkan project selanjutnya, yaitu project Chat Together. Sebelumnya kita sudah berhasil membuat fungsi sign up untuk Firebase. Kali ini kita akan lanjutkan untuk fungsi sign in atau fungsi login pada Firebase-nya. Oke, kalau begitu kita langsung saja lanjut. Kita akan buat activity baru, namanya adalah sign in activity. Jadi bisa klik kanan di sini, kemudian new, kemudian pilih activity dan pilih empty activity. Oke, kita akan beri nama, mungkin nama activity adalah sign in activity, atau boleh pakai login ya. Kita pakai sign in aja, biar seragam, sign up, sign in, dan sign out nanti ya. Oke, langsung saja klik finish. Oke, tunggu beberapa saat. Proses Gradling sedang building ya di sini ya. Oke, kemudian kita akan coba buat tampilannya dulu. Kita akan ke bagian layout. Oke, masih proses building Gradle ya. Oke, ini udah selesai. Kita ke bagian activity sign in ya. Ada di layout, atau cara cepatnya tinggal tekan Ctrl klik, langsung diarahkan ke file bersangkutan ya, atau langsung ke bagian layout activity sign in XML. Klik mode text ya. Kemudian di sini sebenarnya sama persis dengan desain yang sign up ya. Kita boleh copy paste. Ini saya copy paste ya bagian ini. Oke, saya collapse-kan dulu biar lebih mudah. Ini saya copy. Sama, nanti saya mau modifikasi. Sign in-nya ini root elemen layout-nya saya ganti menjadi relative layout. Oke, relative layout saya samakan dengan sign up ya. Kemudian yang ini isinya saya paste-kan ke dalamnya. Seperti ini, saya duplicate semua tampilan layout sign up, saya duplicate ke sign in. Cuman saya modifikasi dulu. Oke, untuk penamaan ID-nya saya ubah dulu, bukan sign up, tapi ini jadi sign in. Ya, kita modifikasi satu persatu mulai dari ID-nya. Kemudian image view-nya tetap ada sebagai icon saja. Nanti bisa diubah nanti ya, mau pakai icon apa. Sementara pakai icon bawaan Android Studio, yaitu icon Android. Kemudian isian untuk yang text info layout-nya, untuk login, untuk sign in yaitu email dan password. Jadi ini kita biarkan saja email. Kemudian ini juga password. Password juga sama ya. Kemudian ada confirm password. Nah, confirm password kita nggak pakai ya. Karena sign in nggak perlu pakai confirm password. Cukup satu kali aja, yaitu password. Ini hapus. Saya hapus ya. Oke, kemudian full name juga nggak perlu ya. Ini untuk sign up ya. Untuk sign in nggak perlu. Kemudian buttonnya, nah buttonnya ini kita ubah dulu namanya ya, bukan sign up tapi sign in ya. Sign in, kemudian tulisannya ubah, bukan sign up tapi sign in. Oke. Kemudian untuk yang di bawahnya ini button, mungkin button sign in ya, atau saya ubah dulu urutannya. Sign in-nya yang ini saya ubah dulu, ini saya Ctrl X, saya move-kan ke atas, Ctrl V ya. Oke, ubah urutannya. Reset password saya letakkan di paling bawah, selalu paling bawah. Kemudian yang ini harusnya sign up ya, sign up. Kemudian tulisannya mungkin saya beri ini aja ya, teks misalnya not a member, belum sebagai member misalnya. Misalnya get register misalnya, in nama aplikasinya apa misalnya, chat together misalnya, chat together.
misalnya now misalnya. Oke. Apakah Anda belum terdaftar sebagai member atau belum punya akun? Get register. Silakan register di aplikasi kita namanya Chat Together sekarang ya, Chat Together now. Oke, kira-kira mungkin bisa diganti dengan kata-kata lain ya, nggak harus sama. Oke. Kemudian ini sudah sign up, reset passwordnya juga sudah ya. Oke. Kemudian progress bar juga kita masih menggunakan hal yang sama, cuman ininya aja kita ganti ya, tidak lagi sign out tapi sign in ya, sign in. Oke, untuk layout login sudah selesai ya, untuk sign in sudah selesai, beres. Sekarang kita lanjut ke bagian activity-nya, ke bagian activity sign in. Kita akan buat fungsinya dulu. Oke, kita harus deklarasi dulu setiap widgetnya. Tadi ada private, edit text, et email, et password, kemudian ada button tadi ya, button, btn sign in, kemudian btn sign up, kemudian ada btn forgot password. Kemudian ada progress bar, kemudian kita buat lagi Firebase authentication spasi mout ya. Kemudian ada private Firebase database ya, database ya, kemudian private database reference, saya beri root sama reference ya, mref. Oke. Kemudian kita inisialisasi dulu untuk yang authentication. Mout sama dengan Firebase authentication get instance. Kemudian database itu sama dengan Firebase database get instance juga ya. Jadi kalau mout berarti Firebase authentication get instance. Kalau database yaitu Firebase database get instance ya. Kemudian root sama dengan database ya, titik get reference. Oke. Ini selanjutnya kita buat satu-satu find view by ID, mulai dari et email sama dengan find view by ID r.id.et email ya, email. Kemudian et password sama dengan find view by ID r.id.et password. Kemudian ada btn sign in sama dengan find view by ID btn sign in. Kemudian ada btn sign up sama dengan find view by ID r.id.btn sign up. Ini urutannya saya ngikutin dari yang atas. Jadi ini et email, et password, ini juga et email, et password, btn sign in, sign up, btn forgot password, seterusnya progress bar sampai ke bawah. Saya ngurutin aja biar lebih gampang untuk menelusurinya nanti. Setelah btn sign up, lanjut ke btn forgot password. Saya buat urutan sama dengan find view by ID r.id.btn forgot password. Oh, di sini btn reset password. Ya, jadi saya berurutan supaya tidak ada yang terlewatkan. Kemudian ada progress bar. Ini juga harus kita buat find view by ID r.id.progress bar. Oke. Nah, seluruhnya sudah kita buat satu persatu ya, find view by ID-nya. Oke, selanjutnya kita set dulu progress bar-nya. Kita buat set visibility-nya adalah gone. Jadi tidak ditampilkan pada saat pertama kali progress bar-nya. Kemudian btn sign in titik set on click listener, new on click listener. Kita buat metode on click-nya. Ketika button sign in ini dibuat on click, ya maka apa gitu ya. Oke, satu persatu kita akan ambil string dari edit text satu persatu, yaitu string email
sama dengan email titik get text titik to string. Selain itu ada password juga. Kita ambil string password dari password titik get text titik to string ya. Nah, selanjutnya kita buat if satu persatu jika email atau text utils titik is empty email. Kalau emailnya empty, maka kita mungkin berikan pesan toast ya. Atau nggak usah pesan toast, pakai set error juga lebih oke ya. email titik set error. Ini mungkin saya kasih nama enter email address ya. Kemudian saya return kan ya. Oke, mungkin enter your email lebih jelas. Kemudian saya akan lakukan if lagi jika text utils titik is empty password, maka passwordnya set error enter your password misalnya ya. Oke. Kemudian saya buat return. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, saya tidak menggunakan else if. Jadi saya buat if terpisah if, kemudian di bawahnya if. Saya nggak pakai else if. Kenapa? Kalau menggunakan else if seperti ini, ya, artinya dia hanya ngeceknya satu aja. Kalau misalnya ternyata emailnya kosong dan passwordnya kosong, kalau ternyata kondisinya emailnya kosong, passwordnya kosong, maka dia hanya memberi pesan errornya di email saja, password tidak. Kenapa? Coba lihat dari if-nya. Jika email kosong, oke, masuk kondisi sini dia berikan error. Habis itu selesai, langsung ke kondisi bawah. Ya kan? Itu kalau kita pakai else if. Jadi password dia akan terlewatkan, tidak diberi pesan error. Ya, itu. Jadi untuk kasus ini kita nggak boleh pakai else if. Ya. Jadi buatkan if terpisah, biarkan dia ngecek seluruh if yang ada di sana. Ya. Kalau buat else if malah terabaikan. Misalnya kalau misalnya begini, kalau passwordnya kosong, email kosong, ya, salah satu tidak akan diberi, pasti ada salah satu yang terlewatkan. Ya, jadi saya buat if terpisah saja. Oke, selanjutnya kita lanjut. Di sini saya tampilkan progress bar-nya, titik set visibility, visible ya, visible. Kemudian barulah kalau ini sudah terpenuhi semua, baru kita lakukan m authentication titik. Kalau sign up itu adalah create ya, kalau sign in itu adalah sign in. Sign in with email and password ya. Ini banyak sekali pilihan sign in-nya, kita pilih yang email dan password, yaitu email, password ya. Ini ya, email dan password aja ya, nggak perlu koma lagi. Kemudian titik add on complete listener ya. Kemudian konteksnya apa? Konteksnya di sini adalah sign in activity.this ya, koma, berikutnya adalah on complete-nya. Saya buat on complete baru, new on complete listener. Oke. Ini saya buat titik koma. Kemudian di bagian on complete ya, di bagian on complete ini saya akan lakukan progress bar titik set visibility gone. Jadi di sini sudah selesai proses sign in-nya. Kemudian akan dicek if jika task titik is successful, maka apa gitu ya. Else kalau selain itu maka apa. Oke, untuk yang kasus yang yang tidak sukses, kita coba beri pesan toast ya. Kita beri pesan toast, misalnya pesannya bisa saja sign in fail ya, login gagal atau apa. Lalu kita bisa beri pesan lain ya, misalnya kalau saya sih coba saya buat authentication fail ya.
authentication fail misalnya, fail atau saya beri informasi lebih jelas lagi, check your email misalnya, your email and password misalnya, check your email and password, atau buat baru ya, atau sign up ya, or sign up. Oke. Biar informatif sedikit ya. Kemudian kalau dia sukses, maka kita harus pindahkan, lakukan intent ke main activity tentunya ya. Jadi mungkin saya langsung buat saja di sini intent sama dengan new intent. Dari mana? Dari sign activity.this ke main activity.class. Kemudian start activity intent ya. Kemudian finish. Oke. Ini udah selesai untuk proses sign in-nya. Oke. Kita bisa coba dulu ini. Oke, kemudian untuk yang ini memang kita belum pakai ya, untuk yang mroot sama mref ini belum kepake di sign in, tapi saya buatkan dulu nanti sewaktu-waktu kalau memang butuh tinggal dilanjutkan saja. Jadi yang ini memang belum kepake ya, mdatabase, mroot sama mref belum kepake ya. Oke, kita lanjut ke bagian sign up dulu. Sebelumnya ini harusnya kalau sudah selesai sign up kita langsung bawa dia ke main activity. Jadi yang di sign up activity, oke, terutama di bagian sini, kita lakukan intent ya, intent sama dengan new intent. Dari mana? Dari sign up activity.this ke main activity.class ya. Kemudian start activity intent. Kemudian finish. Oke, kita akan coba dulu ya. Mungkin di bagian project, di bagian manifest, di sini saya ke bagian main activity ya. Ini saya tukar dulu ya, mungkin di bagian activity name ini sebagai launchernya ini adalah sign up. Saya ubah ke main activity dulu, activity, sedangkan yang ini adalah sign up activity. Oke, ini saya tambahkan slash ya supaya warningnya hilang. Nah ya, slash. Oke, kemudian ini sudah beres. Uji cobanya nanti saya tunda dulu, saya harus selesaikan main activity-nya dulu ya. Oke, karena ini adalah main activity menjadi tampilan pertama kali, maka saya harus ke bagian main activity untuk ngecek apakah dia sudah pernah lakukan login. Kalau memang sudah pernah login, maka tampilkan main activity, tetap berada di main activity. Kalau memang belum pernah login, maka jangan berada di main activity. Maka kita lakukan pindah halaman ke sign in. Ya, oke. Kita akan coba dulu ke bagian main activity. Ya, ini main activity ya. Oke. Di sini saya tambahkan ya private Firebase authentication spasi m out, kemudian private ini dulu ya, Firebase m authentication dulu. Kemudian di bagian sini saya akan lakukan m out sama dengan Firebase authentication out.get instance. Kemudian saya akan melakukan if dulu ya, if jika m out ya titik get current user, jadi akan get apakah sudah ada current user yang tercreate di aplikasi atau sudah register di aplikasi dengan akun yang sudah dilakukan login, sign in atau sign up. Kalau dia sama dengan 0 ya, artinya kan tidak ada nih.
tidak sign in ya, atau terlepas dari aplikasi, remove dari perangkat, maka saya lakukan intent sama dengan new intent dari main activity.this ke kemana? Lempar ke sign in aja, sign in activity.class, kemudian start activity intent ya. Intent. Oke. Kemudian finish. Oke. Kemudian else. Oke, kalau tidak apa gitu ya. Ya, sebenarnya kalau tidak ya nggak apa-apa ya. Langsung berada di activity aja. Oke, mungkin set content view-nya saya pindahkan saja ke bawah kali. Ini saya biarkan di atas. Oke. Kita akan coba tes ya. Saya akan tes. Saya akan running ke device dulu. Oke, saya sedang melakukan koneksi ke smartphone. Ini lagi proses install Gradle untuk install APK ke device. Oke, sambil menunggu ya. Oke, ini sudah selesai installing ya. Oke, nah ini udah masuk. Nah, jadi ini memang sebelumnya kan kita sudah lakukan sign up nih. Dia langsung ke activity. Oke, saya coba lakukan clear data ya, clear data dulu. Oke, ini saya clear data dulu ya mungkin di storage, clear case, clear data. Oke, kemudian saya masuk kembali, saya open lagi. Oke, nah ini login ya. Saya akan coba tes loginnya dulu. Tadi emailnya saya pakai apa ya? Terus @gmail.com. Oke, saya cek dulu di sini. Ya benar ya. Jadi akun yang sudah registernya sudah pernah ada ya. Maksudnya kalau nggak salah begini ya. Oke, saya tekan sign in. Oke, berhasil ya. Berhasil masuk ke activity ini. Oke, kemudian saya coba back ya. Kemudian saya akan coba hapuskan dulu ini. Kemudian saya buka lagi chat together. Oke, jadi nggak perlu login lagi ya, sampai kita clear data baru terhapus dia. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kembali ke Android Studio. Kita akan buat menu sign out. Menu sign out. Jadi nggak perlu sedikit-sedikit harus clear data, clear case. Oke, untuk yang sign out kita coba menggunakan menu ya. Di res ini belum ada menu, kita buat dulu menunya. Oke, jadi tinggal di res, klik kanan, new, pilih yang namanya Android resource file. Kemudian values-nya itu diubah jadi menu. Mungkin namanya adalah menu underscore main ya, menu main. Kemudian oke. Kita akan buat menu. Menu itu nanti ada di sini di titik 3 yang ada di bagian pojok kanan atas. Oke, kita ke mode text-nya dulu. Nah ini menunya ini masih kosong. Kita buat dulu itemnya. Jadi mulai dari ini saya buat item. Ya. Item. Saya hapus dulu ini item. Harusnya langsung item. Kemudian saya buat ID. Android ID. ID-nya saya beri nama misalnya action underscore
sign out. Kemudian orderin kategorinya saya buat misalnya 100. Title-nya saya beri nama sign out ya. Kemudian show as actionnya saya buat never ya, tidak pernah ditampilkan. Kalau misalnya mau diubah jadi always, dia akan tampil seperti itu ya. Mungkin bisa dibuat icon nanti. Ada juga if room, kalau dia punya ruang yang cukup, dia akan tampil. Kalau tidak punya ruang cukup, dia akan terhide ya. Oke, kalau gitu collapse action view juga sama ya. Kita atau with text ya, sama aja. Kita pilih aja never. Kita nggak pernah tampilkan ya. Oke. Kemudian ini juga sebenarnya bisa kalian tambahkan apa namanya icon ya, icon kalau punya icon. Nah, kalau nggak usah ya. Oke, kita pakai teks saja. Kemudian lanjut mau rapikan Ctrl A, Ctrl LTL ya, mau rapikan. Kita lanjut ke bagian main activity. Kita akan tambahkan option menu ya, option menu. Menu yang tadi adalah namanya option menu di sini. Di sini saya tambahkan metode on create option menu. On create option menu. Kita createkan option menu ya. Di sini returnnya super on create option menu. Saya ganti dengan get menu inflator ya. Titik inflate, saya inflate dengan menu yang baru saja kita buat, r titik menu ya, ada di folder menu ini. Kalau r titik layout di folder layout, kalau r titik menu di menu, kalau r titik map di map. Ini ya, jadi ada values, nanti ada r titik string, r titik color, dan masih sesuai dengan nama-nama filenya nanti ya. Di sini r titik menu titik nama XML-nya tadi adalah menu underscore main ya. Kemudian koma, tipenya adalah menu ya. Oke. Kemudian return, saya returnkan true saja ya. Oke, return true. Oke, yang ini saya hapus. Kemudian di sini kita tambahkan lagi, kalau dia milih item menu tadi namanya adalah action logout, maka apa? Jadi kita buatkan metode untuk pemilihan item menu. Jadi ini untuk nge-create, ini adalah fungsinya untuk nge-create, tambahkan desain menu main ini ke dalam activity main ya. Jadi kita harus tambahkan on create option menu. Red-nya true, kalau false dia nggak tampil. Kemudian ada lagi namanya adalah on option item selected. Nah, on option item selected, menu item. Nah, di sini adalah untuk pemilihan item-itemnya. Jadi kebetulan di menu main ini cuma satu item. Kalau ada 3 item atau 5 item, tinggal dibuat if saja di sini. Jika item yang dipilih adalah ID-nya adalah apa, maka harus dilakukan apa. Jadi langsung saja di sini saya buat mungkin int id ya. Saya simpan ke dalam integer item titik get item id. Ya, saya simpan dulu. Kemudian saya lakukan if. Bisa juga menggunakan switch case ya. Ini saya contohkan pakai if. Jika id sama dengan r titik id titik namanya adalah apa tadi, action sign out. Nama id yang di sini adalah action sign out ya. Bisa juga nanti item yang kedua itu namanya action misalnya ubah password ya, atau change password gitu ya. Oke. Di sini kalau dia milih action itu, maka saya buat return true dulu ya. Return true. Kemudian di sini langsung saja ya, di sini saya lakukan sign out. Sign out-nya tinggal out titik sign out. Oke, saya buat seperti ini aja, out titik sign out.
Oke, kemudian setelah sign out, saya lakukan intent sama dengan new intent dari main activity.this ke sign in ya, sign in activity.class. Kita kembalikan lagi ke menu sign in, kemudian start activity intent, kemudian finish ya. Oke. Ini udah sign out dari Firebase, minta sign out dan kita pindahkan halamannya ke halaman sign in ya. Oke. Kita akan coba dulu ya ke bagian apa namanya, saya install ke device-nya dulu. Saya akan coba testing. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Nah, saya akan coba. Nah, ini udah ada menunya ya. Menu more di sini. Oke. Nah, ini adalah menu main. Nah, ini ada actionnya sign out. Saya klik sign out. Oke. Tersign out dan terkeluar ya. Saya akan coba back lagi. Saya akan coba masuk lagi. Nah, memang udah tersign out ya. Oke. Kalau lihat di sini, saya refresh. Juga masih ada akunnya ya. Kalau mau di remove nanti tinggal di delete aja akunnya, tapi harus sign up ulang. Ya harus di sign up ulang sih. Oke. Kita lanjut lagi ke Android Studio ya. Sebenarnya yang untuk fungsi ini belum bisa ya. Jadi pas kita klik ini harusnya ngintent. Klik sign in ini juga harusnya ngintent. Oke. Ngintent. Kita ke bagian ini dulu, ke apa namanya? Ke bagian sign in ya, sign in activity. Ke bagian sign in activity, di sini tombol sign up-nya ini belum saya buat, btn sign in aja. Btn sign up kita buat btn sign up titik set on click listener, new on click listener. Nah, di sini saya akan lakukan intent sama dengan new intent. Dari mana nih? Dari sign in activity.this mau pindah ke sign up activity.class. Kemudian start activity intent, kemudian finish ya. Oke. Ini untuk dari sign in ke sign up. Kemudian dari sign up ke sign in. Nah, kita ke sign up sekarang. Sign up ini sign in-nya masih abu-abu ya, belum dibuat metodenya. Di sini ya, di sini btn sign in titik set on click listener, new on click listener, lakukan intent dari mana nih? Dari sign up dot this ke sign in dot class, kemudian start activity intent, kemudian finish ya. Oke. Jadi sign up ke sign in ke sign up, udah beres ya. Selanjutnya kita ke bagian reset password ya. Kalau gitu saya coba dulu ini udah bisa atau belum. Saya run ke device dulu untuk uji coba. Oke, udah selesai. Ini saya klik yang ini ya. Oke, dia ke sign up. Saya klik yang already register. Oke, dia ke sign in. Sign up, sign in ya. Forgot passwordnya belum kita buat ya. Oke, kita buat dulu forgot passwordnya. Oke, kita ke bagian project. Di package, klik kanan new activity, pilih yang namanya empty activity. Kita akan buat activity namanya adalah apa ya? Sebenarnya forgot passwordnya adalah untuk send email untuk diminta reset password. Mungkin namanya apa ya? Tadi kita sudah buat reset password deh, forgot password, lupa password. Mungkin ya saya buat ini aja, namanya adalah reset aja lah, reset password nih activity. Oke, kita buat reset password activity.
Ini saya klik Ctrl klik ke bagian activity XML-nya langsung. Saya akan desain. Jadi ini sama persis sih sebetulnya. Saya copy desain untuk yang sign in aja. Mana sign in? Nah, ini dia. Saya copy, tapi saya copy ini ya. Nanti kita modifikasi bersama. Saya copy tampilannya, layoutnya. Untuk yang sign in, copy kan ke reset password. Tapi ini kita ganti dulu jadi apa nih? Jadi relatif ya. Relatif layout. Kemudian ini saya copy ke sini. Ya. Kemudian ini saya ganti bukan LL sign in tapi LL misalnya reset password ya. Kemudian ya misalnya ada gambar ya, image, logo aplikasi, ada IT email, IT passwordnya saya hapus. Ini saya hapus IT password. Buttonnya cukup satu kali ya. Atau 3 juga tidak apa-apa ya. Kemudian di sini saya buat dulu text view kali di sini. Ya, sebagai label aja bahwa ini adalah untuk teks apa namanya? Forget password. Saya buat match parent, wrap content. Di sini saya beri teks, pesannya adalah misalnya forgot password. Bisa pertanyaan aja begini. Kemudian mungkin size-nya saya besarin, text size-nya misalnya 21 SP misalnya ya. Saya agak besarin. Mungkin saya beri margin top. Margin topnya misalnya 16 dp. Kemudian kurang lebih seperti ini. Forgot password. Kemudian saya duplicate aja ini. Saya copy. Saya paste lagi. Mungkin pesan berikutnya lebih kepada apa namanya? Pesan saja ini. Di sini mungkin ukurannya jangan 21, mungkin saya kecilkan lagi misalnya 14 SP kali. 14 SP kemudian pesannya misalnya saya buatkan mungkin untuk reset ya. Jadi forget passwordnya adalah memberikan link reset password. Misalnya saya buat misalnya we just need your registered email ID ya. Email ID, oke, email ID misalnya to send you password reset instruction misalnya ya. Oke, kurang lebih begitulah ya. Instruction. Oke. Mungkin forgot passwordnya mungkin ditengahin atau enggak ya, kayaknya nggak perlu tengah. Forgot password ini kayaknya margin topnya kebesaran, misalnya saya buat 8 dp aja cukup ya, 8 dp atau 4 dp ya 8 dp aja lah. Kemudian untuk yang ini isian emailnya sekarang, email ini untuk isikan email yang sudah pernah terregister untuk dikirimkan link forgot passwordnya. Oke. Selanjutnya ada button reset password. Mungkin di sini saya ganti namanya button reset password ya. Sebagai ganti dia konflik dengan yang di bawah ya. Oke. Reset password namanya mungkin di sini adalah reset password ya. Reset password margin topnya 16 dp. Oke. Kemudian ini mungkin ada sign in lagi ya, sign up dan sign in. Ini untuk yang ini saya beri sign in. Salah ketik sign in. Oke, mungkin sign up non member. Yang sign in mungkin kalimatnya saya ambil dari ini aja, dari sign in. Dari sign up. Ini already registered login me ya. Saya ambil kalimat dari ini aja. Saya taruh di reset password di sini.
kalimatnya saja saya ubah. Oke. Reset password sudah selesai. Mungkin yang ini saya tebalkan lagi ya. Di sini style, text stylenya saya buat bold. Ya, bold. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ke bagian reset password activity. Di sini saya buat private, edit text, email. Kemudian ada private button, btn reset ya, reset password, koma btn sign up, urutannya tadi ya. Kemudian btn sign in. Kemudian ada progress bar ya, ada progress bar. Kemudian selanjutnya kita buat private Firebase authentication out ya. Oke. Kemudian di sini kita sama-sama buat find view by ID, tapi sebelum find view by ID kita harus definisikan out-nya adalah Firebase out.get instance. Kemudian baru kita buat satu persatu et email sama dengan find view by ID r.id.et email. Kemudian btn reset password sama dengan find view by ID r.id.btn reset password. Kemudian btn sign up urutannya sama dengan find view by ID r.id.btn sign up. Kemudian btn sign in sama dengan find view by ID r.id.btn sign in ya. Oke, udah semua. Oh ya, satu lagi progress barnya belum. Find view by ID btn progress bar. Oke, selesai. Sekarang kita buat set visibility-nya dulu, gone untuk progress bar-nya. Oke, kemudian kita lakukan out.send password reset email ya. Oke, tapi sebelumnya kita harus buat set on click-nya dulu. Set on click-nya ada di button btn reset password set on click listener, new on click listener ya. Oke, mulai dulu dari sini. Kita akan lakukan if dulu ya. Jadi kita ambil string email sama dengan et email titik get text titik to string. Kemudian lakukan if dulu di sini jika text utils ya, text utils titik is empty email, maka beri aja pesan tos atau et emailnya set error titik set error, enter your email address ya, kemudian return. Oke. Tapi cuman satu di sini ya email ya. Kemudian setelah ini lakukan tampilkan progress bar titik set visibility visible. Kemudian out titik send reset password atau send password reset email. Emailnya apa? Email. Kemudian titik add on complete listener, new on complete listener ya. Oke, ini titik koma. Kemudian saya buat if jika task titik is successful, maka apa kalau enggak sukses? Kenapa ya? Kalau dia sukses, maka mungkin kita berikan pesan tos saja, tos. Pesannya saya gunakan sama saja dengan yang sebelumnya pesannya, atau kita gunakan pesan sendiri, misalnya saya buat we have
kami telah mengirimkan, we have sent you instruction to reset password, to reset your password aja ya, your password. Oke. Kemudian kalau dia gagal, mungkin pesan tosnya kita ganti menjadi misalnya fail to send reset email misalnya. Reset email. Oke, kemudian di sini mungkin progress bar titik set visibility gone. Oke. Ini udah selesai untuk reset passwordnya ya. Oke. Ini sudah oke. Kemudian kita ke bagian ini sign in sign up-nya belum kita buat ya. Sign on click-nya kita buat dulu. btn sign up dulu. Sign up atau sign in? Sign up dulu ya. Sign up titik set on click listener, new on click listener, intent sama dengan new intent, dari reset password titik this ke sign up activity.class, kemudian start activity intent, kemudian finish. Kemudian untuk btn sign in juga kita buat set on click-nya, intent sama dengan new intent, dari mana? Dari reset password titik this ke sign in activity.class ya. Oke. Start activity intent finish ya. Oke. Ini udah beres. Lanjut ke sign in activity. Sign activity ini btn reset passwordnya belum kita buat set on click. Kita buat dulu btn forgot password titik set on click listener, new on click listener, intent sama dengan new intent, dari mana nih? Dari sign in activity.this ke reset password activity.class, kemudian start activity intent finish. Oke. Kemudian yang sign up juga sama. Sign up belum ada kita buat btn-nya ya. btn forgot password titik set on click listener, new on click listener, kemudian intent sama dengan new intent, dari mana nih? Dari sign up ke reset password activity.class, kemudian start activity intent, kemudian finish. Oke. Kita coba ya, saya run ke device ya, kita akan coba tes jalan atau enggak. Oke, ini sudah jalan ya di sini. Saya tampilkan dulu ya. Ini kalau saya klik sign up jalan, sign in jalan, forget password. Oke, ada sedikit masalah. Saya akan cek loketnya. Reset password set on click. Null object reference. Oh, ini belum saya buat find view by ID, jangan-jangan ya. Sign in ya. Sign in. btn sign in. Dia bilang btn sign in-nya null object reference. btn sign in, saya akan cek di sini apakah ada. Oh, belum ada ya. Di sini sign in. Nah, saya cek di reset password. Ini namanya btn sign in, ini sign up, ini reset password. Oh, salah ketik, sign in ya. Oke. Sign in. Ini sign in. Oke, saya run lagi ya. Coba lagi. Harusnya tidak ada masalah. Oke. Forgot password. Nah, muncul ya.
klik dulu, pastikan tidak ada masalah untuk setiap kemungkinan. Password dari sini, oke, jangan semua kayaknya ya. Oke, sekarang saya akan coba. Saya akan forget password. Saya masukin email saya. Oke, saya lakukan reset password. Saya tekan reset password. We have sent you an instruction to reset your password. Artinya itu pesan TOS berhasil ya. Oke, masuk. Saya klik reset your password for project ini. Nah, ini adalah template-nya ya. Oke, saya klik link ini. Link lagi password diarahin langsung. Nah, diminta untuk masukkan password baru. Misalnya saya masukin passwordnya ASDF atau bukan SDF, misalnya 123 password saya sebelumnya adalah 1-6. Klik, oh benar ya. Oke, save. Saya close saja. You can sign in with your new password. Oke, saya back. Kemudian saya buka kembali. Ya, mungkin saya ke login. Saya gunakan akun email yang sudah terdaftar tadi. Passwordnya pakai password lama dulu sampai 6 tadi. Sign in. Authentication fail. Check your email password or sign up ya. Oke, gagal ya. Karena passwordnya sudah saya ganti. Sekarang 123 sign in. Oke, berhasil. Jadi reset password sudah berhasil ya. Oke. Sudah berhasil semua untuk sign in, sign up, reset password, sign out juga sudah ya. Kemudian setiap button pada halaman sign in, sign up, reset password juga sudah saling link satu sama lain. Oke. Mungkin sudah selesai untuk Firebase autentikasi dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa.